Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di perkuliahan di hari ini. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Lufri MS, selaku dosen pengampu strategi pembelajaran biologi, dan kami banggakan rekan-rekan yang hadir pada perkuliahan hari ini. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang keterampilan dasar guru yang kedua. Sebelum kami mempresentasikan keterampilan dasar guru yang kedua ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Sri Dina Rahayu dengan NIM 21031157, yang kedua, Mutia Iza dengan NIM 21031143, yang ketiga, Nur Adila Suswanto dengan NIM 21031028, yang keempat, Amanaya Sustri dengan NIM 21031117, dan saya sendiri Tesya Asnita dengan NIM 21031161. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Mutia Iza. Kepada Mutia Iza dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Membimbing diskusi kelompok kecil adalah proses mengatur ketertiban sekelompok siswa dalam interaksi belajar mengajar yang bertujuan memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Dan diskusi kelompok adalah hubungan interaksi antar kelompok kecil siswa yang dibentuk untuk kebutuhan pembelajaran dengan membimbing guru untuk saling berbagi informasi, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, memecahkan suatu masalah. Jadi, pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif. Lanjut, Syah. Tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu yang pertama, siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Yang kedua yaitu siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua, memperjelas dan masalah maupun usulan atau pendapat. Yang ketiga, menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Yang keempat, yaitu meningkatkan usulan siswa. Yang kelima, menyebarluaskan kesempatan berpartisipasi. Yang terakhir yaitu menutup diskusi. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia Iza telah menyampaikan materi yang pertama. Materi selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Mutia Iza tadi, yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi proses belajar mengajar yang optimal. Namun, dalam pengelolaan kelas tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu permasalahan. Menurut Suhasini, pada tahun 1996 menyebutkan bahwa sebab musabab masalah pengelolaan kelas yaitu siswa tidak tahu apa yang harus diperbuat. Yang satu,
Siswa sudah diberitahu akan tugasnya, akan tetapi setelah beberapa lama kemudian mereka menjadi lupa akan tugasnya. Yang kedua, siswa sudah mengetahui apa yang harus mereka diperbuat, akan tetapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga, ada beberapa siswa atau sebagian sudah melaksanakan tugas sebelum waktunya habis sehingga membuat keributan. Yang keempat, ada di antara siswa yang merupakan anak malas, tak bergairah atau pengganggu, sehingga walaupun mereka melakukan tugas akan tetap tidak secara sungguh-sungguh. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga keterlibatan siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal, dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Maka dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman 2002, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Yang kedua, tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Tujuan dari pengelolaan kelas menurut Suharsimi tahun 1996 adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi dalam kelompok kelas yang baik, kondusif dan terarah yang memungkinkan siswa untuk berbuat dan beraktivitas sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Komponen keterampilan kelas. Menurut Wardani 2005, komponen keterampilan mengelola kelas meliputi yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Memperlihatkan sikap mentanggap dengan melihat secara jeli dan sesama, mendekatkan diri, memberikan sebuah pernyataan atau memberi reaksi terhadap gangguan kelas, membagi perhatian secara visual dan verbal, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur secara bijaksana, yaitu secara jelas dan tegas, bukan berupa peringatan atau ocehan, serta membuat aturan, memberikan penguatan seperlunya. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal, modifikasi tingkah laku. Dalam strategi ini, hal pokok yang harus dikuasai seorang guru adalah mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberikan contoh, bimbingan, dan meningkatkan munculnya tingkah laku siswa yang baik dan memberikan penguatan. Pengelolaan atau proses kelompok. Dalam strategi ini, kelompok dimanfaatkan dalam memecahkan masalah-masalah pengelolaan kelas yang muncul, terutama melalui diskusi. Prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas. Menurut Wardani 2005, dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas perlu diingat 6 prinsip, yaitu kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan, menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir, menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan, keluasan guru dalam pelaksanaan tugas, penekanan pada hal-hal yang bersifat positif, penanaman disiplin diri sendiri. Sedangkan prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh Usman 2013 adalah sebagai berikut, yaitu kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, penanaman disiplin diri. Keterampilan mengelola kelas yang baik. Menurut Sartika 2014, kemampuan dan keterampilan mengelola kelas dalam proses belajar mengajar yang baik sebagai berikut. Yang 1, menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Yang kedua, siswa belajar dalam suasana yang wajar tanpa tekanan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amanda Yasustri. Kepada Amanda dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang ketiga yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pengertiannya. Pengertian untuk keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan perseorangan adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dan pada siswa secara individu. Yang kedua, mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik. Khusus dalam melakukan pembelajaran perorangan, perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh peserta didik. Next. Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pada dasarnya siswa mempunyai karakteristik yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk melayani perbedaan ini diperlukan variasi pengorganisasian kegiatan klasikal, kelompok kecil, dan perorangan. Yang kedua, pengajaran kelompok kecil dan perorangan hanya mungkin terwujud jika terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ada hubungan yang sehat dan akrab antara guru, siswa, dan antar siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Yang ketiga, siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan dalam kelas, yaitu dari kelas besar menuju ke kelompok kecil atau perorangan menuju kelas besar. Dalam pola ini, kegiatan belajar mengajar di kelas dimulai dengan pertemuan klasikal atau kelas besar untuk memberikan informasi umum yang diperlukan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Informasi yang diberikan kepada siswa antara lain yaitu pokok bahasan yang akan dipelajari, tugas-tugas yang akan dikerjakan, langkah-langkah menyelesaikan tugas, informasi lain yang diperlukan. Setelah itu, siswa yang diberi kesempatan untuk memilih kegiatan dengan bekerja dalam kelompok kecil atau bekerja perorangan. Setelah siswa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam kelompok kecil atau perorangan, kegiatan belajar mengajar berikutnya adalah mengikuti pertemuan klasikal kembali untuk melaporkan tugas-tugas yang mereka kerjakan. Selanjutnya yaitu kelas besar menuju kelas kecil, tambah kelompok kecil menuju kelas besar. Dalam pola ini, pertama siswa mengikuti penjelasan secara klasikal mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari, tugas-tugas yang akan dikerjakan, serta langkah-langkah melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua, siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa diminta melaporkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengetahuan dalam kelompok kecil dalam kelas atau laporan secara klasikal. Selanjutnya ada kelas besar menuju perorangan, kelompok kecil menuju kelas besar. Pertemuan diawali dengan penjelasan umum mengenai materi pelajaran yang akan dipelajari serta tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa. Setelah mengikuti penjelasan umum, siswa langsung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru secara perorangan. Kemudian siswa diminta bergabung dalam kelompok kecil untuk membahas hasil yang telah diperoleh dari bekerja secara perorangan untuk didiskusikan bersama dalam kelompok kecil. Setelah itu, siswa diminta untuk melaporkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan kelompok kecil kepada seluruh siswa dalam kelas. Selanjutnya yaitu kelas besar menuju perorangan, tambah perorangan menuju kelas besar. Proses belajar mengajar dimulai dengan pemberian penjelasan umum kepada siswa yang mengenai materi yang akan dipelajari, serta tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Setelah itu, siswa diminta bekerja secara perorangan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa diminta melaporkannya di kelas atau secara klasikal.
Prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan. Tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Pengorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang diperhatikan guru. Kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Selanjutnya yaitu peran guru. Menurut Usman 2008, beberapa peran guru dalam pembelajaran kelompok kecil dan perorangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai motivator. Artinya, guru memposisikan diri sebagai penggerak yang menumbuhkan semangat dan kekuatan belajar bagi siswa. Yang kedua ada sebagai fasilitator. Di sini, guru menciptakan lingkungan belajar untuk kelancaran proses pembelajaran dan kemudahan bagi siswa sebagai pelajar. Yang ketiga, ada organisator pembelajaran. Guru mengelola pembelajaran sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, ada multimetode dan media. Guru menggunakan metode dan media yang bervariasi, tidak terpaku pada satu metode saja. Yang kelima, yaitu pola interaksi pembelajaran. Artinya, ada interaksi antara guru dan siswa dan siswa, serta siswa dan lingkungan. Yang keenam, pemanfaatan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Di sini, guru merangsang siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar agar siswa dapat mengembangkan bakat dan keinginannya demi mencapai hasil belajar yang lebih baik lagi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amanda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Adila Suswanto. Kepada Nur Adila, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu keterampilan mengembangkan dan menggunakan media. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mampu menggunakan media sebagai sarana untuk menyampaikan bahan ajarnya. Karena media pembelajaran merupakan sarana penting yang harus ada dalam proses pembelajaran, agar kegiatan di dalam kelas dapat terlaksana dengan baik dan proses pembelajaran dapat tepat sasaran dengan tujuan yang ada dalam pedoman seorang guru seperti silabus dan RPP. Peran media dalam komunikasi dan pembelajaran. Media adalah kata jamak dari medium yang artinya perantara. Dalam proses komunikasi, media merupakan suatu dari 4 komponen yang harus ada. Komponen yang lain yaitu sumber informasi, dan penerima informasi. Media dalam pembelajaran. Menurut Scrum, pada tahun 1977, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan atau informasi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Briggs mendefinisikan media pembelajaran sebagai sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Sedangkan menurut Arif S. Sadiman, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa, dan dengan demikian terjadilah proses belajar. Manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal. Namun demikian, secara khusus manfaat media pembelajaran seperti dikemukakan oleh Kemp dan Dayton, yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Yang kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Yang keenam, proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, yaitu peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu taksonomi media pembelajaran. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi.
yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau perantara tertentu ke penerima pesan. Di dalam proses belajar mengajar, pesan tersebut berupa materi ajar yang disampaikan oleh dosen atau guru, sedangkan saluran atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi ajar adalah media pembelajaran atau disebut juga sebagai media instruksional. Fungsi media pembelajaran dalam proses belajar mengajar adalah untuk, yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, menyalakan sikap pasif pada subjek belajar. Dan yang keempat, membangkitkan motivasi pada subjek belajar. Yang kedua yaitu taksonomi menurut Rudy Bridges pada tahun 1972, mengidentifikasikan ciri utama media menjadi 3 unsur, yaitu suara, visual, dan gerak. Media visual sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu gambar, garis, dan simbol. Bridges juga membedakan antara media siar atau telecommunication dan media rekam recording. Jika dirangkum, maka diperoleh 8 klasifikasi media, yaitu media audio visual gerak, media audio visual diam, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio, dan media cetak. Yang ketiga, hierarki media menurut Duncan menyusun taksonomi media menurut hierarki pemanfaatannya untuk pendidikan. Dalam hal ini, hierarki disusun menurut tingkat kerumitan perangkat media. Semakin tinggi suatu satuan biaya, semakin umum sifat penggunaannya. Namun sebaliknya, semakin mudah dan luas penggunaannya, maka semakin luas lingkup sasarannya. Yang keempat yaitu taksonomi media menurut Bridges. Taksonomi media oleh Bridges lebih mengarah kepada karakteristik siswa, tugas instruksional, bahan, dan transmisinya. Yang kelima yaitu taksonomi media menurut Gage. Gage membagi media menjadi 7 macam pengelompokan media yang dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut tingkat hierarki belajar yang dikembangkan. Pengelompokan tersebut meliputi benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media tersebut kemudian dikaitkan dengan kemampuannya untuk memenuhi fungsi menurut tingkat hierarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar stimulus belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasuk alihkan ilmu, menilai prestasi, dan memberi umpan balik. Yang keenam yaitu taksonomi media menurut Edling. Menurut Edling, media merupakan bagian dari unsur-unsur rangsangan belajar. Unsur-unsur tersebut yaitu 2 unsur untuk pengalaman visual yang meliputi kondisifikasi subjek audio dan kodifikasi objek visual, 2 unsur pengalaman belajar 3 dimensi yang meliputi pengalaman langsung dengan orang dan pengalaman langsung dengan benda-benda. Jenis dan karakteristik media pembelajaran. Sesuai dengan klasifikasinya, maka setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Karakteristik tersebut dapat dilihat menurut kemampuan media pembelajaran untuk membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, maupun pembauan atau penciuman. Dalam rangka memilih suatu media pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang guru pada saat melakukan proses belajar mengajar, karakteristik tersebut dapat disesuaikan dengan suatu situasi tertentu. Berdasarkan tujuan praktis yang akan dicapai, media pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, media grafis. Media grafis adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi verbal. Yang kedua yaitu media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Beberapa media yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok media audio antara lain radio dan alat perekam pita magnetik, alat perekam pita suara. Yang ketiga yaitu media proyeksi. Media proyeksi dia memiliki persamaan dengan media grafis, dalam arti dapat menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Dalam menentukan media pembelajaran yang akan dipakai dalam proses belajar mengajar, mula-mula seorang guru harus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada, serta memahami kemampuan dan karakteristik media yang akan dipilihnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan media adalah yang pertama, tujuan instruksional yang ingin dicapai. Yang kedua, karakteristik siswa. Yang ketiga, jenis rangsangan belajar yang diinginkan atau audio visual, keadaan latar atau lingkungan, dan gerak atau diam. Yang keempat yaitu ketersediaan sumber setempat.
Yang kelima, apakah media siap pakai ataukah media rancang? Yang keenam, kepraktisan dan ketahanan media. Yang ketujuh, efektivitas biaya dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu media pembelajaran dua dimensi dan proyeksi. Media dua dimensi dan proyeksi adalah media yang mempunyai dimensi panjang dan lebar saja, yang penggunaannya tidak memerlukan bantuan perangkat proyeksi. Macam-macam media dua dimensi dan proyeksi yaitu papan tulis, papan putih magnetis, papan putih elektronik, papan panel, alat lebar gantungan atau ALG, alat lebar sampiran atau ALS, poster, handout, dan visualisasi data. Strategi pemanfaatan. Supaya media dapat digunakan secara efektif dan efisien, ada 3 langkah utama yang perlu diikuti dalam penggunaan media, yaitu yang pertama, persiapan sebelum menggunakan media. Supaya penggunaan media dapat berjalan dengan baik, kita perlu membuat persiapan yang baik pula. Pertama-tama, pelajari buku petunjuk yang telah disediakan. Kemudian kita ikuti petunjuk itu. Apabila pada petunjuk kita disarankan untuk membaca buku atau bahan belajar lain yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, seyogyanya hal tersebut dilakukan. Hal tersebut akan memudahkan kita dalam belajar dengan media itu. Peralatan yang diperlukan untuk menggunakan media itu juga perlu dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian, pada saat menggunakannya nanti, kita tidak akan diganggu dengan hal-hal yang mengurangi kelancaran penggunaan media itu. Jika media itu digunakan secara berkelompok, sebaiknya tujuan yang akan dicapai dibicarakan terlebih dahulu dengan semua anggota kelompok. Hal ini penting supaya perhatian dan pikiran terarah ke hal yang sama. Yang kedua yaitu kegiatan selama menggunakan media. Yang perlu dijaga selama kita menggunakan media adalah suasana ketenangan. Gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi harus dihindarkan. Kalau mungkin, ruangan jangan digelapkan sama sekali. Hal itu supaya kita masih dapat menulis jika menjumpai hal-hal penting yang perlu diingat. Kita pun dapat menulis pertanyaan jika ada bagian tidak jelas atau sulit dipahami. Yang ketiga, kegiatan tidak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ialah untuk menjajahi apakah tujuan telah tercapai. Selain itu, untuk memantapkan pemahaman terhadap materi instruksional yang disampaikan melalui media bersangkutan. Untuk itu, soal tes yang disediakan perlu kita kerjakan dengan segala sebelum kita lupa isi program media itu. Baiklah, sekian penyampaian materi di saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Adila Suswanto. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Dina Rahayu. Kepada Sri Dina, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu keterampilan mengembangkan ESG. Secara sadar atau tidak, kecerdasan emosi dan rohani atau emosional dan spiritual quotient ESG yang tidak seimbang sebenarnya menjadi puncak kepada terjadinya masalah tersebut dan kegagalan manusia mencari jawaban kepada apa itu slide-nya. Dari paparan singkat di atas, kita membutuhkan ESG untuk menyalin interpersonal yang baik, dan hubungan dengan Allah secara mendalam. Hal ini terinspirasi oleh Ari Ginanjar Agustian, yang merupakan motivator sekaligus pelopor yang mengasah kemampuan ESG. ESG merupakan gabungan dari EQ, Emotional Quotient, dan SQ, Spiritual Quotient. EQ adalah suatu prinsip yang baik bagi manusia dalam mengelola suara hatinya menuju suatu yang bijak. Sedangkan SQ merupakan tujuan inti kita bermesra dengan Sang Pencipta melalui sholat dan doa. Yang pertama, pengertian pelatihan. Menurut pendapat Niti Semito tahun 1994 menyebutkan bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk mendapatkan perbaikan dan pengembangan sikap, tingkah laku, keterampilan, pengetahuan dari para karyawan yang sesuai dengan keinginan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Shimomura pada tahun 1997, pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Menurut pendapat Armstrong tahun 1991, training is a plan.
Process is modified attitude, knowledge or skill, behavior, thought, learning, experience to achieve active performance in activity or activities. Yang kedua, pengertian IQ. Inti kecerdasan intelektual ialah aktivitas otak. Otak adalah organ yang luar biasa dalam diri kita. Beratnya hanya sekitar 1,5 kg atau kurang lebih dari 5% dari total berat badan kita. Namun demikian, benda kecil ini mampu mengkonsumsi lebih dari 30% seluruh cadangan kalori yang tersimpan di dalam tubuh. Otak memiliki 10-15 triliun sel saraf yang masing-masing sel saraf mempunyai ribuan sambungan. Otak satu-satunya organ yang terus berkembang sepanjang masa itu terus diaktifkan. Kapasitas memori otak sebanyak itu hanya digunakan 4-5% untuk orang jenius. Dan orang jenius memakai 5-6%. Sampai sekarang, para ilmuwan belum memahami penggunaan sisa memori sekitar 94%. Tingkat kecerdasan seorang anak yang ditentukan secara metodik oleh IQ memegang peranan penting untuk suksesnya anak dalam belajar. Menurut penyelidikan, IQ atau daya tangkap seorang mulai dapat ditentukan sekitar umur 3 tahun. Daya tangkap sangat mempengaruhi garis keturunan atau genetik yang dibawanya dari keluarga ayah dan ibunya, di samping faktor gizi makanan yang cukup. Yang ketiga, pengertian IQ. Kecerdasan emosional merupakan istilah baru yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman berdasarkan hasil penelitian para neurolog dan psikolog. Goleman pada tahun 1995 berkesimpulan bahwa setiap manusia memiliki dua potensi pikiran, yaitu pikiran rasional dan pikiran emosional. Pikiran rasional digerakkan oleh kemampuan intelektual atau intelligent quotient atau IQ, sedangkan pikiran emosional digerakkan oleh emosi. Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence pada tahun 1994 menyatakan kontribusi IQ bagi keberhasilan seorang hanya berkisar sekitar 20%, dan sisanya yaitu 80% ditentukan oleh serumpun faktor-faktor yang disebut kecerdasan emosional. Dari nama teknis itu ada berpendapat bahwa kalau IQ dapat mengangkat fungsi pikiran, IQ mengangkat fungsi perasaan, orang yang ber-IQ tinggi dapat berupaya menciptakan keseimbangan dalam dirinya, bisa mengusahakan kebahagiaan dalam dirinya, dan bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat. Manusia dengan IQ yang baik mampu menyelesaikan dan bertanggung jawab penuh dalam pekerjaan, mudah bersosialisasi, mampu membuat keputusan yang manusiawi, dan berpegang pada komitmen. Makanya orang yang ber-IQ-nya bagus mampu mengerjakan segala sesuatu dengan lebih baik. Kecerdasan emosional adalah kemampuan perasaan, memahami, dan secara efektif menaruhkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi. Informasi, koneksi, dan pengaruh manusiawi. Dapat dikatakan bahwa IQ adalah kemampuan mendengar suara hati sebagai sumber informasi untuk pemilik IQ yang baik. Baginya, informasi tidak hanya didapat lewat panca indera semata, tetapi ada sumber lain, dari dalam dirinya sendiri, yakni suara hati. Malahan sumber informasi yang disebut terakhir akan menyaring dan memilah informasi yang didapat oleh panca inderanya. Yang keempat, pengertian SQ. Selain IQ dan EQ, di beberapa tahun terakhir juga berkembang kecerdasan spiritual atau SQ, tepatnya di tahun 2000. Dalam bukunya yang judul Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence, Dana Zohar dan Ian Marshall mengklaim bahwa SQ adalah inti dari segala intelijensia. Kecerdasan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah kaidah dan nilai-nilai spiritual. Dengan adanya kecerdasan ini akan membawa seorang manusia untuk mencapai kebahagiaan hakikinya, karena adanya kepercayaan di dalam dirinya dan juga bisa melihat apa potensi yang ada di dalam dirinya. Karena setiap manusia yang mempunyai kelebihan, ada juga yang mempunyai kekurangan. Intinya, bagaimana kita bisa melihat hal itu. Intelijensia spiritual membawa seorang untuk dapat menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, dan tentu saja dengan Sang Maha Pencipta. Spiritual quotient atau SQ adalah kecerdasan dalam berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif.
Bahkan ESKI merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri kita. Dari pernyataan tersebut, jelas ESKI saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan, karena diperlukan keseimbangan pula dalam kecerdasan emosi dan intelektualnya. Jadi seharusnya IQ, EQ, dan ESKI pada dirinya sendiri mampu proporsional dan bersinergi, menghasilkan kekuatan jiwa raga yang penuh keseimbangan. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat, sebuah model ESKI merupakan sebuah keseimbangan body atau fisik, mind atau psikis, dan soul atau spiritual. Konsep pelatihan ESKI. Pelatihan ESKI adalah pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kepribadian dengan tujuan untuk membentuk karakter yang tangguh dan memadukan konsep kecerdasan intelektual, IQ, yang berfungsi, what I think, apa yang saya pikirkan, untuk mengelola fisik atau materi. Kecerdasan emosional atau EQ berfungsi sebagai what I feel, apa yang saya rasakan, untuk mengelola kekayaan sosial, dan kecerdasan spiritual atau SI yang berfungsi UMI, siapa saya, untuk mengelola kekayaan spiritual secara terintegrasi dan transendental. Konsep yang ditawarkan oleh Ari Ginanjar Agustian tentang membangun emosional spiritual quotient berdasarkan pada 6 rukun iman dan 5 rukun Islam yang dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, proses penjernihan pikiran atau zero mind process. Pada tahap ini, proses pembebasan pikiran dari belenggu-belenggu menuju pada suatu pikiran fitrah atau God spot, serta perlu diperhatikan kemampuan mengendalikan hati dan pikiran yang fitrah. Langkah ini dilakukan agar manusia terbebas dari paradigma salah yang membatasi pikirannya. Hasil akhir yang diharapkan dari proses ini adalah lahirnya alam berpikir yang jernih, suci atau fitrah, yaitu kembali pada hati dan pikiran yang bersifat merdeka dan bebas. Dan ini merupakan tahap dari titik olah dari kecerdasan emosi dan spiritual. Yang kedua, pembangunan mental atau mental building. Melalui 6 prinsip yang didasarkan pada rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah sebagai pegangan dalam hidup, sehingga timbul rasa aman dan ketenangan yang akan menjernihkan pikiran sekaligus memberikan kesiapan mental untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, iman kepada malaikat, yaitu prinsip malaikat, yaitu memiliki integritas, loyalitas, dan kebiasaan untuk memberi, sehingga selalu dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, beriman kepada Rasul, menunjukkan prinsip kepemimpinan yang menjadikan seorang pemimpin yang berpengaruh. Yang keempat adalah iman kepada Al-Quran atau kitab Allah, menyadari arti pentingnya prinsip pembelajaran yang akan mendorong kepada suatu kemajuan. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat, yaitu mempunyai prinsip masa depan sehingga seseorang memiliki visi dan misi dari hidupnya. Yang keenam ada itu iman kepada takdir, yaitu memiliki prinsip peraturan sehingga terciptanya suatu sistem dalam satu kesatuan tauhid atau prinsip dalam berpikir. Yang ketiga, menciptakan ketangguhan pribadi atau personal strength dan ketangguhan sosial atau social strength. Melalui prinsip rukun Islam, yaitu ada 5. Yang pertama, penetapan misi. Melalui penjabaran syahadat, karena makna syahadat akan melatih membangun suatu keyakinan dalam berusaha, menciptakan daya dorong, dan dalam mencapai suatu tujuan, membangkitkan keberanian dan optimisme, sekaligus menciptakan ketenangan batin dan dalam menjalankan misi hidup. Yang kedua, pembangunan karakter yang dilambangkan sebagai sholat. Sholat adalah suatu metode relaksasi untuk menjaga kesadaran diri agar tetap memiliki cara berpikir yang fitrah, serta metode yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual secara terus-menerus, serta mengasah dan mempelajari ESKI yang diperoleh dari rukun iman. Yang ketiga, pengendalian diri atau self-controlling, yang dilatih sebagai puasa. Puasa adalah metode pelatihan untuk pengendalian diri dan pemeliharaan fitrah diri. Yang keempat yaitu zakat, merupakan suatu upaya strategi collaboration sebagai langkah nyata untuk membangun suatu landasan yang kokoh guna membangun suatu sinergi yang kuat, yang berlandaskan kepada sikap empati, kepercayaan, sikap kooperatif, dan sikap keterbukaan, serta
kredibilitas. Yang kelima yaitu haji, merupakan total action dan transformasi prinsip dan langkah secara total. Selain itu, haji adalah persiapan fisik dan mental dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Fungsi pelatihan ESQ adalah lebih menyadari siapa diri kita, menumbuhkan rasa empati, memiliki rasa kasih sayang yang tulus, memiliki visi hidup, senantiasa memiliki motivasi diri, lebih terbuka dan fleksibel, bisa menerima kekurangan orang lain. Selalu berpikir positif, mudah berintrospeksi diri, ikhlas dalam menerima dan memberi, berperilaku jujur, serta berpikir maju, siap menghadapi tantangan hidup, menghargai perasaan orang dan kepentingan orang lain. Yang terakhir itu mengikis rasa egois dan materialis. Yang keempat, tingkat pelatihan ESQ. Pelatihan ESQ adalah sebuah pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang mampu menggabungkan 3 potensi, yaitu potensi fisik, emosi, dan spiritual. Serta ketiga kecerdasan ini yaitu IQ, EQ, dan SQ yang selama ini terpisah. Penggabungan ini akan menghasilkan sebuah totalitas yang didorong oleh 3 motivasi, di mana hidup dan bekerja bukan sekedar dorongan akan menghasilkan sebuah oleh motivasi yang bersifat fisik ataupun emosi, namun juga motivasi yang bersifat spiritual. Hal tersebut akan menghasilkan kompetensi serta kehidupan yang berbahagia dan penuh makna. Sebagai sebuah metode pembangunan karakter yang komprehensif dan integratif, training ESQ disampaikan secara berkelanjutan melalui berbagai tingkat. Setiap tingkat mempunyai fokus akan objek masing-masing, sehingga seluruh materi akan tuntas apabila peserta mengikuti keseluruhan. Untuk mencapai hal tersebut, peserta dalam pelatihan ini harus melalui 4 tingkat training ESQ, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ESQ Basic Training. Tingkat pertama, ESQ akan mengubah paradigma akan arti sebuah kebahagiaan dan pekerjaan. Jika selama ini kita memakai kebahagiaan sebagai sesuatu yang bersifat materi dan emosional, melalui training ini kita akan diajak untuk menemukan kebahagiaan yang lain, yaitu spiritual happiness, sehingga hidup akan menjadi lebih bernilai dan lebih bermakna, atau meaning dan purpose. Dengan demikian, pelatihan tahap ini bertujuan untuk menanamkan makna dengan cara menggabungkan 3 kecerdasan, tingkatkan 3 kebahagiaan. Yang kedua yaitu ESQ Mission dan karakter building. Pada tingkat lanjutan pertama dari training ESQ ini, kita akan membangun misi kehidupan yang jelas secara terintegrasi. Jika selama ini misi kehidupan kita seringkali terpisah antara dunia dan akhirat, antara keluarga dengan pekerjaan, antara pribadi dan pasangan, maka melalui training ini semua akan terintegrasi menjadi satu. ESQ Mission dan karakter building training juga mengubah paradigma dalam melihat sebuah masalah, bukan lagi menjadi beban, melainkan kesempatan atau wadah untuk menempa diri. Dengan demikian, pelatihan ini bertujuan untuk menemukan visi dan misi pribadi, serta menginternalisasi visi serta misi perubahan kepada karyawan untuk menanamkan nilai. Selanjutnya yaitu ESQ Self-Control dan Collaboration. ESQ tingkat lanjutan kedua ini membantu kita untuk mendeteksi kelemahan dan kekuatan dalam diri dan bagaimana cara mengendalikannya. Selain itu, ESQ tingkat ini digunakan untuk membangun kesadaran akan arti pentingnya sebuah kolaborasi yang penuh makna. Dengan demikian, pelatihan tahap ini bertujuan untuk mengendalikan diri kita dari belenggu untuk mengeluarkan nilai yang mengimplementasikan dalam sebuah kolaborasi. Selanjutnya itu ESQ Total Action. Untuk mewujudkan sebuah ide atau nilai, diperlukan kemampuan untuk mengeksekusi serta mengimplementasikan dalam aksi nyata. Itulah yang kita dapat dari ESQ Total Action Training. Dengan demikian, pelatihan tahap ini bertujuan untuk mengeluarkan nilai menjadi aksi untuk mencapai visi dan misi dengan hidup yang penuh makna. Selanjutnya yaitu faktor pedagogik pelatihan.
Yang pertama, pendekatan belajar melalui pengalaman. Experience learning menjadi pedagogik metode pelatihan ESK ini. Dengan ini, peserta pelatihan secara aktif dilibatkan dalam seluruh kegiatan yang mengundang emosi, yang merupakan bentuk stimulasi dari kompleksitas peristiwa-peristiwa dalam hidup. Dengan langsung terlibat pada aktivitas dan mempelajari segala sesuatunya, peserta akan segera mendapat umpan balik tentang dampak kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran. Yang kedua, faktor filosofis pelatihan. Pada dasarnya, segala bentuk aktivitas di dalam pelatihan ini adalah bentuk dari kehidupan yang sangat kompleks. Maka pelatihan ini juga menjadi metafora kehidupan yang kompleks. Dengan dibuat secara sederhana oleh para peserta pelatihan akan mudah sekali memahami kompleksitas kehidupan. Yang ketiga, faktor pengondisian dasar pelatihan atau terapi kelompok. Kegiatan pelatihan ESK yang melingkupi kegiatan di dalam ruangan supaya banyak berkaitan dengan penambahan insight. Dan kegiatan pelatihan ini juga mengacu pada terapi kelompok yang mempunyai definisi sebagai suatu psikoterapi yang dilakukan bersama-sama, di mana reaksi emosional dari anggota kelompok dalam hubungannya dengan anggota lain dipahami dengan suatu penjernihan konflik interpersonal individu yang mempengaruhi kelompok. Yang terakhir yaitu faktor metodologi pelatihan, proses dan tahapan belajar efektif. Pengkategorian level ini didasarkan pada kompleksitas proses berpikir. Tahapan-tahapan belajarnya adalah yang pertama knowledge. Di level ini individu hanya mengingat peristiwa yang terjadi dan menceritakan apa yang terjadi hanya sebagai berita, hanya sebagai fakta. Yang kedua, comparison. Individu yang menginterpretasikan apa yang terjadi. Dalam tahapan ini sudah melakukan olah pikir untuk memakai permainan yang akan dilakukan. Yang ketiga, application. Pada level ini, individu melakukan penerapan secara sederhana dari apa yang sudah dipelajari. Kegiatan olah pikir semakin tinggi. Yang keempat, analisis, di mana individu mampu menganalisa masalah sendiri setelah mendapatkan insight dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya dalam diri individu tersebut. Yang kelima yaitu sintesis. Di level ini, individu menggabungkan potongan-potongan pengetahuan untuk memecahkan suatu masalah. Yang terakhir ada evaluation, di mana individu mengevaluasikan manfaat sebuah gagasan, solusi masalah, dan peristiwa yang dialaminya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Nina Rahayu yang telah menyampaikan materi tentang keterampilan dasar guru yang kedua ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan dan kejanggalan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.